Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Devanda Banjan dari kelas 11 MIPA 3 SMA Pesantren Unggul Al-Bayan Cibadak. Dan inilah research saya tentang novel Cinta di Ujung Sajadah. Novel ini ditulis oleh Asma Nadia dan diterbitkan pada tahun 2012 oleh Republika. Cerita ini kisahnya yang kurang lebih kayak gini. Gimana sih hidup tanpa mengenal orang yang membawa kita ke dunia? Nah, itulah yang dirasakan oleh karakter utama di buku ini, namanya Cinta. Dia seumur hidupnya belum pernah sama sekali bertemu dengan ibu kandungnya. Dari umur 1 tahun ibunya pergi entah kemana. Sang papa pun sangat jago dalam menghilangkan jejak-jejak ibu kandungnya tersebut. Sang papa ini seperti benci terhadap ibunya Cinta. Papanya sendiri pun menikah lagi dengan seorang janda beranak 2 bernama Mama Alia. Mama Alia ini seorang mantan model yang hidupnya modis, penuh dengan pesta-pesta mewah dan segala macam hingar-bingar pesta foya-foya. Bahkan ketika pernikahan mereka dilangsungkan, mereka menyewa event organizer terkenal untuk menyusun acara pernikahan yang sangat mewah. Anak kandung dari Mama Alia itu ada 2. Yang pertama Cantik, yang kedua Anggun. Nah, Anggun ini merupakan kakak dari Cantik, namun tidak merepresentasikan namanya. Anggun ini menjadi lebih seperti nenek sihir. Badannya sangat tinggi, jangkung, kurus, dan tidak paham tentang fashion terkini. Jadi pakaiannya lebih ke pekerja kantoran kayak kemeja sama rok gitu-gitu doang. Sedangkan Cantik ini ya sebenarnya parasnya cantik, hebat juga dalam fashion. Dia bisa jago eksperimen walau sering gagal. Eksperimen tentang fashion gitu, baju dicampur warnanya segala macam. Tapi dia tidak bisa menjaga pola makannya, jadi kelebihan berat badan. Walaupun mereka bertiga ini saudara, walaupun saudara tiri lah ya, mereka ini nggak pernah akur. Cantik dan Anggun pasti selalu punya cara untuk menyudutkan Cinta. Entah bagaimana caranya, seperti menyalahkan barang yang hilang kepada Cinta, atau mengatakan Cinta sebagai segala macam lah, pencuri, perempuan gak benar. Bahkan mereka tega mengata-ngatai ibunya Cinta, yang bahkan mereka sendiri gak tahu siapa. Nah, di rumah ini juga ada seorang asisten rumah tangga bernama Mbok Nah. Nah, Mbok Nah ini merupakan figur ibu bagi Cinta, karena ia yang selalu mengingatkan, selalu yang menjadi tempat curhatnya Cinta, selalu tempat ngobrolnya. Mbok Nah pun siap mendengarkan gitu, bagus. Nah, walaupun hubungan Cantik dan 2 saudara tirinya itu walaupun hubungan Cinta dan 2 saudara tirinya itu tuh bisa dibilang sangat panas karena banyak pertengkaran, itu sempat mereda ketika ada tetangga baru datang bernama Maki. Maki ini seorang pemuda yang kalau dikatakan pakaiannya tidak terlihat seperti remaja yang religius, tapi sholat Jumat tidak pernah ketinggalan, selalu sholat tahajud, ya soleh lah pokoknya. Maki ini juga punya seorang adik bernama Salsa, anak kecil periang, cewek, baik hati dan baik banget, gila pokoknya. Nah, tapi dari sini juga di antara Cinta dan saudara-saudara tirinya itu mulai panas lagi, karena Cinta sangat dekat dengan Salsa. Anggun dan Cantik suuzon, berburuk sangka bahwa tujuan Cinta mendekati Salsa itu untuk menarik perhatian Maki. Sebenarnya yang lebih deket juga sebenarnya Salsa. Cinta mah biasa-biasa aja, ngikut aja gitu, karena Salsa punya banyak koleksi komik. Ya Cinta juga suka komik, jadi Cinta memanfaatkan dekatnya dengan Salsa itu cuma buat minjem komik. Nah, sedangkan dengan Maki ya teman-teman biasa gitu doang. Nah, Cinta juga punya 2 orang teman yang baik banget. Yang pertama itu Neta. Neta ini anak yang baik dan walaupun
baik gini juga tapi sering agak ngelanggar apa kata orang tuanya gitulah. Terus satu lagi Aisyah, seorang remaja perempuan yang sangat solehah dan merupakan kakak yang baik. Dia sendiri mempunyai 6 orang adik dari di keluarganya, begitulah. Nah, ketika di suatu malam, Cantik dan Anggun ini punya niat buruk, yaitu ingin mencelakai Cinta dengan cara gunting rambutnya. Ya, beneran terjadi. Nah, tapi mereka nggak tahu nih, mereka lupa. Antara nggak tahu atau lupa, kemungkinan nggak tahu kalau Cinta ini sebenarnya sudah punya niat. Kalau di ulang tahunnya itu dia bakal pakai hijab. Jadi ya kalau rambutnya dipotong juga kan ya amburadul gitu, ketutup sama hijab. Nah, pas kejadian dipotongnya rambutnya Cinta itu bertepatan banget tuh sama ulang tahunnya. Jadi orang-orang pada gak tahu tuh kalau rambutnya hancur. Ketika Cinta mengenakan hijab, papanya shock, kaget ngelihat karena begitu mirip sama mantan istrinya dulu. Nah, ketika di umur 17 tahun ini juga lah Mbak Na mengungkap rahasia besar. Sebenarnya ibunya Cinta itu diusir oleh papanya karena masa lalunya. Ibunya Cinta ini bernama Yuningsih. Yuningsih ini dulunya sebelum nikah merupakan seorang pelacur. Namun ia siap tobat demi mendapatkan cinta dari si papa tadi itu ya. Kemudian dimulailah perjalanan panjang Cinta demi menemukan ibunya sampai di Jogja, yang akhirnya dia hanya mendapati makam ibunya di sana. Penulis juga pandai dalam membawa pembaca hanyut dalam ceritanya, seperti saat Cinta menemukan bahwa ternyata dia hanya menemukan makam ibunya, sangat sedih. Itu tuh sangat pandai banget itu. Gila, jujur waktu saya pertama kali baca ini buku bener-bener nangis, bener-bener sedih gitu bawaannya. Jadi, oh ya, pesan yang diantarkan oleh penulis dalam cerita ini adalah siapapun ibu kita, dimanapun ibu kita harus tetap sayang karena dialah surga kita. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.